Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan suatu topik yang lagi-lagi agak berbeda ya. Tidak banyak dibicarakan di channel-channel lain. Tapi ini sesuatu yang sudah saya pikirkan dan saya geluti sudah cukup lama sebetulnya ya. Topik ini berkaitan dengan apa yang disebut deep sea mining. Nah, apakah deep sea mining itu? Deep sea mining itu adalah penambangan bahan-bahan mineral dari dasar lautan ya. Dan yang akan saya soroti di sini terutama adalah tidak berpartisipasinya negara kita Indonesia dalam pembicaraan mengenai deep sea mining ini ya. Oke, kita awali saja. Kita mungkin masih ingat ya ketika tahun 2014 Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala waktu itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu program besar yang dicanangkan pada waktu itu adalah apa yang disebut poros maritim dunia. Jadi pada waktu itu digaungkan dengan sangat masif ya bahwa Indonesia ini akan diarahkan menjadi poros maritim dunia, yang tentunya diartikan oleh masyarakat pada waktu itu adalah bahwa negara kita ini akan menjadi pemimpin di bidang kelautan di seluruh dunia. Dan kemudian program poros maritim dunia itu dibangun di atas 7 pilar utama ya. Nah, ketika program ini dicanangkan itu menjadi suatu euforia ya di antara masyarakat Indonesia, di mana kita memiliki harapan baru ke depan bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi sudah sepantasnya kalau kita menjadi negara pemimpin ya di bidang kelautan. Jadi itu membangkitkan gairah hampir seluruh bangsa Indonesia ya. Saya sebagai salah satu yang pada waktu itu saya merasa bahwa program ini, program poros maritim dunia ini adalah suatu jalur yang tepat bagi Indonesia untuk maju ke depan ya, sehingga nanti suatu saat menjadi salah satu negara maju yang disegani ya di seluruh dunia, yaitu melalui jalur maritim ini. Jadi pada waktu itu saya menyusun suatu pemikiran ya dalam bentuk presentasi yang kemudian saya sempat sharing dan presentasikan di beberapa kesempatan. Pemikiran itu saya sebut 2020 Vision pada saat itu, yang intinya menekankan bahwa eksplorasi laut dalam merupakan suatu kunci atau sebagai ujung tombak untuk mencapai kejayaan bangsa maritim ya buat Indonesia. 2020 Vision ini pertama kali dulu saya usulkan di tahun 2015 awal ya. Pertama kali saya ajukan di forum kampus ya, kemudian selanjutnya saya presentasikan di beberapa instansi pemerintah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga dengan pertahanan negara. Yang saya targetkan pada waktu itu adalah dalam 5 tahun ke depan ya, sejak tahun 2015 berarti tahun 2020 Indonesia sudah memiliki satu tim eksplorasi laut dalam ya. Jadi makanya disebut 2020 Vision. Jadi karena targetnya tahun 2020. Dan terakhir itu saya paparkan di awal tahun 2020 pada waktu itu ya. Jadi di awal pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ya. Tapi kemudian setelah itu, tidak lama setelah pemaparan saya itu, terjadilah pandemi COVID ya. Sehingga kemudian akhirnya pemaparan itu juga tidak bisa ditindaklanjuti. Dan baru kali ini saya punya kesempatan untuk mengajukan visi ini karena setelah mengikuti perkembangan berita-berita ya mengenai deep sea mining, saya merasa sekarang mungkin saatnya untuk melihat lagi apa yang pernah saya sampaikan dan pernah paparkan. Nah, saya tidak akan mengulangi presentasi saya pada saat itu, tapi hanya akan menyampaikan salah satu poin utama yang berkaitan dengan apa yang mau saya bahas pada saat ini, yaitu bahwa eksplorasi laut dalam itu berkaitan dengan ekonomi suatu negara ya, terutama ekonomi di masa yang akan datang. Jadi
poin yang saya sampaikan adalah potensi-potensi ini, atau artinya di laut dalam itu akan dieksploitasi di masa yang akan datang untuk mendukung perekonomian dunia ya. Jadi ke depan itu ekonomi dunia itu akan menjadi blue economy, di mana sumber daya di lautan itu akan menjadi kunci utama bagi perkembangan ekonomi dunia. Dan negara-negara yang memiliki posisi tawar nantinya adalah yang memiliki akses ke sumber-sumber tersebut. Tidak hanya akses secara fisik, tapi juga kemampuan teknologi ya. Sehingga saya pada waktu itu menyampaikan suatu pandangan bahwa kita, bangsa Indonesia itu perlu segera menunjukkan ya, atau mendemonstrasikan bahwa kita independen ya dalam kemampuan kita untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi-potensi di laut dalam tersebut. Nah, ini yang pada waktu itu saya lihat menjadi suatu keharusan dan sesuatu yang wajar untuk dilakukan jika kita ingin mencapai cita-cita sebagai poros maritim dunia. Tapi ketika pemerintahan Presiden Jokowi memasuki periode kedua, yaitu tahun 2019 sampai sekarang ya, hampir berakhir beberapa bulan lagi, istilah poros maritim dunia itu secara pelan dan pasti itu memudar ya dari diksi pemerintahan Jokowi. Jadi saya melihat bahwa terjadi pergeseran ya, sehingga tampaknya visi poros maritim dunia itu sudah ditinggalkan ya, karena kita tidak melihat adanya perkembangan yang signifikan di bidang kemaritiman kita. Bahkan yang saya lihat yang ada adalah mungkin kemunduran ya. Nah, ini tentunya disayangkan karena yang saya khawatirkan bangsa Indonesia ini kehilangan momentum ya untuk menjadi salah satu pemimpin di bidang kelautan ya, bahkan tidak hanya di bidang kelautan tapi juga dalam diplomasi internasional ya, di bidang-bidang sumber daya alam nantinya. Tidak hanya dalam sumber daya alam tapi juga dalam diplomasi geopolitik, karena penguasaan sumber daya lautan itu nanti akan menjadi salah satu bargaining chip ya dalam melakukan diplomasi geopolitik. Nah, saya akan jelaskan secara singkat dulu apa itu deep sea mining. Jadi seperti sudah saya sebutkan tadi, deep sea mining itu adalah penambangan di dasar laut ya. Jadi ada 3 lokasi di dasar laut di mana terdapat kandungan mineral itu yang tinggi. Nanti saya akan sebutkan kandungan mineral apa aja. Yang pertama ini adalah di basin ya, ocean basin, yaitu suatu permukaan yang rata ya di dasar laut, di mana di situ terdapat sebaran apa yang disebut polymetallic nodules. Tempat kedua yang mengandung mineral yang tinggi itu adalah di daerah cerobong hidrotermal ya. Di situ banyak terdapat kandungan-kandungan sulfida. Kemudian tempat satu lagi yang bisa dilakukan penambangan itu adalah disebut gunung laut ya, atau seamount. Di situ terdapat kandungan ferromanganis ya yang cukup besar, atau mangan intinya ya. Nah, mineral-mineral apa saja yang bisa kita temukan di dalamnya, yaitu kita bisa lihat kalau di dalam nodul itu adalah seperti bongkahan batu ya yang diambil dari dasar laut, dan itu bentuknya mungkin sekepalan tangan. Ya, di dalam nodul itu terdapat mangan, kemudian ada besi, kemudian ada silika, ada nikel, ada kobalt, dan berbagai macam yang lain lagi. Kemudian di dalam sulfida hidrotermal itu bisa ditemukan nikel, kobalt, silika, barium, zinc, kemudian yang lainnya. Sedangkan di lokasi-lokasi yang terdapat gunung bawah laut atau seamount itu bisa didapati mangan, ya, silika, ini besi, kemudian kobalt, nikel. Jadi kita lihat kandungan mineral-mineral ini kaya sekali ya. Jadi ini adalah kandungan-kandungan mineral yang bisa didapat dari penambangan dasar laut ya. Nah, kenapa penambangan bawah laut ini menjadi makin ramai dibicarakan ya? Itu berkaitan dengan kebutuhan mineral-mineral ini di masa yang akan datang. Ya, jadi teknologi-teknologi baru yang dikembangkan pada saat ini itu sangat bergantung pada mineral-mineral tersebut ya. Sebagai contoh adalah mobil listrik. Ya, mobil listrik itu membutuhkan jumlah mineral-mineral itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan mobil bensin. Ya, kita bisa lihat di sini kalau mobil bensin itu membutuhkan tembaga sekitar 22 kg,
Tapi mobil listrik itu membutuhkan 53 kg. Kemudian ini adalah mangan. Kalau mobil biasa itu mobil bensin hanya butuh 11 kg, tapi kalau mobil listrik membutuhkan 24 kg. Nah, ini berkaitan dengan teknologi baterai terutama yang dipakai ya. Jadi teknologi baterai dan kemudian generator listriknya itu membutuhkan mineral yang jauh lebih banyak dibandingkan mesin bensin. Selain mobil yang membutuhkan mineral-mineral ini adalah wind turbine ya. Nah, ini membutuhkan misalnya ini lithium, nikel, mangan, kobalt, karbon, ya vanadium ini dibutuhkan oleh baterainya. Kemudian besi dan karbon dipakai untuk membuat strukturnya. Kemudian untuk membuat magnet yang dibutuhkan untuk memutar generatornya itu dibutuhkan besi, neodymium, boron dan dysprosium ya. Kemudian ini adalah karena kebanyakan turbin angin ini akan ditaruh di lepas pantai, jadi membutuhkan proteksi terhadap korosi ya. Nah, itu dibutuhkan dua unsur ini. Kemudian untuk elektroniknya dibutuhkan dua unsur ini. Kemudian baling-balingnya ini selain dibuat dari karbon komposit juga ada kandungan aluminium di dalamnya ya. Jadi kita lihat bahwa dibutuhkan banyak sekali mineral ya. Kemudian teknologi lain yang membutuhkan mineral itu adalah smartphone ya. Mulai dari touchscreen-nya itu membutuhkan indium ya, kemudian baterainya membutuhkan lithium, kobalt, nikel, dan elektroniknya juga membutuhkan mineral-mineral. Kemudian displaynya itu membutuhkan banyak sekali mineral ya. Jadi kita lihat bahwa makin berkembangnya teknologi ini, makin canggih, makin banyak mineral juga yang dibutuhkan. Jadi secara singkat itu diperkirakan bahwa mobil listrik itu membutuhkan mineral 6 kali lipat dibandingkan dengan mobil bensin biasa. Sedangkan pembangkit listrik tenaga angin atau turbin angin ini membutuhkan mineral 9 kali lipat dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Ya, jadi jika dunia ini akan mengarah ke green technology, artinya kita tidak membakar bensin lagi dan tidak membakar batu bara ya, kita membutuhkan jauh lebih banyak mineral untuk mencapai status di mana kita bisa independen dari fossil fuel. Jadi singkatnya, green technology itu ke depan membutuhkan mineral yang berkali-kali lipat dari apa yang bisa disediakan oleh tambang-tambang yang ada sekarang yang tentu saja berada di daratan ya. Nah, ini kita lihat perkiraan kebutuhan mineral-mineral tersebut ya. Di tahun 2020-an ini kita lihat pemakaiannya sebanyak ini ya, ini tidak sampai 10 juta ton. Di tahun 2050 ini dibutuhkan 150 juta ton ya. Kita lihat berapa kali lipat ini, hampir 10 kali lipat. Ya, jadi ini adalah kebutuhan ke depan yang tidak mungkin bisa dipenuhi hanya dari penambangan di darat saja. Nah, selain mineral-mineral tadi yang sudah sering kita dengar, ada lagi jenis mineral yang juga dibutuhkan oleh teknologi-teknologi tadi ya, itu yang disebut rare earth elements atau unsur tanah jarang bahasa Indonesianya. Itu terdiri dari unsur-unsur yang termasuk logam berat ini kali ya. Ini dari cerium, dysprosium, ertium. Nah, ini mineral-mineral ini malah lebih sulit lagi ditemukan di daratan ya, makanya disebut jarang ya. Rare earth itu ketersediaannya jauh lebih jarang dibandingkan dengan unsur-unsur yang lebih umum. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian ini ya, ini bahwa yang memiliki persediaan elemen-elemen ini adalah Cina yang paling besar ya, 38%, kemudian Vietnam, kemudian Brasil, dan sisanya itu negara-negara lain. Nah, ini yang membuat juga sebagian negara, terutama negara barat ya, Amerika dan sekutunya itu khawatir ya, kalau unsur-unsur tanah jarang ini didominasi oleh Cina, dikhawatirkan ke depan nanti mereka akan tergantung pada Cina. Nah, jadi kita lihat selain faktor ekonomi ada juga faktor-faktor geopolitik ya yang akan mempengaruhi diplomasi mengenai pengadaan mineral-mineral ini, terutama
bagaimana mineral-mineral tersebut ditambang dari dasar laut ya. Nah, ini adalah peta di mana mineral-mineral tadi bisa didapatkan di dasar laut ya. Kita lihat bahwa sudah banyak lokasi yang diidentifikasi mengandung mineral-mineral tersebut ya. Nah, kita lihat bahwa di Samudra Atlantik itu penuh sekali dengan mineral-mineral tersebut ya, mulai dari polymetallic nodule, kemudian cobalt rich crust, ini adalah kerak ya, kerak dari gunung-gunung bawah laut ya. Kemudian yang merah-merah ini adalah polymetallic sulfide, ini sulfida dari cerobong-cerobong hidrotermal ya. Nah, kita lihat sebarannya di seluruh lautan di seluruh dunia ini, kita lihat banyak sekali. Nah, ini diperkirakan jumlahnya ini puluhan kali lipat, bahkan mungkin ratusan kali lipat lebih banyak dari apa yang tersedia di daratan di seluruh dunia ya. Jadi kita bayangkan sebagaimana pentingnya sumber-sumber daya laut ini ke depan ya dalam perekonomian dunia. Nah, kita lihat di sini contohnya misalnya di daerah ini ya, Clarion Clipperton Zone ini adalah suatu lokasi di Samudra Atlantik yang sudah diidentifikasi ya, memiliki kandungan mineral itu miliaran ton di situ ya. Jadi diperkirakan kandungan mineral di sini jauh lebih banyak dibandingkan di lokasi-lokasi yang lainnya. Nah, kandungan mineral di dalam Clarion Clipperton Zone ini diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kandungan-kandungan mineral yang sama di pertambangan-pertambangan darat di seluruh dunia. Bayangkan, jadi sebegitu kayanya lokasi ini. Nah, kita lihat di sini bahwa banyak sekali negara yang sudah melakukan eksplorasi ya, dan sudah mendapatkan lisensi untuk mengeksplorasi dan kedepannya mungkin mengeksploitasi ya daerah tersebut ya. Kita lihat misalnya ada Jerman, Jamaika, Cook Island, China, ada 2, Jepang, Belgium, Korea, Prancis dan yang lain-lainnya ya. Jadi sudah ramai orang mengantri di situ ya, melakukan eksplorasi dan mencari kesempatan dan menunggu sampai ada aturan yang memperbolehkan penambangan di dasar laut. Tapi semua sudah mengambil ancang-ancang dan sudah mempersiapkan aturan-aturan legalnya dan juga terutama mempersiapkan teknologinya ya. Nah, kemudian di lokasi lain kita lihat di sini ada, ini di Samudra India ya, ada ini pemerintah India sudah punya lisensi ya untuk eksplorasi di situ. Kemudian ada Jerman, India lagi, ada Korea, China ada di sini ya, di dekat Afrika ini. Kemudian di daerah Amerika Selatan ini ya, ada Brasil ya, memiliki lokasi eksplorasi. Jadi semua ini masih eksplorasi ya, belum ada yang masuk ke dalam eksploitasi atau penambangannya itu sendiri, karena masih menunggu aturan-aturan yang akan mengatur penambangan bawah laut. Nah, izin eksplorasi ini diberikan oleh siapa? Ini diberikan oleh suatu badan PBB yang disebut International Seabed Authority ya, ini berkantor di Jamaika. Jadi badan inilah yang memberikan izin ya kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan eksplorasi, dan kedepannya itu akan mengatur aturan hukumnya bagaimana cara menambangnya. Yang saya ingin berikan penekanan di sini adalah kita lihat bahwa tidak ada nama Indonesia ya di dalam daftar negara-negara ini ya. Dan buat saya ini agak mengherankan ya, dan bahkan mengkhawatirkan, karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sudah pernah mengklaim diri sebagai poros maritim dunia, tapi justru tidak terlibat dalam diskusi yang penting ini ya, karena kedepannya ini nanti eksploitasi sumber daya lautan ya, terutama penambangan bawah laut itu akan menjadi sangat penting. Memang pada saat ini belum ada satu izin penambangan pun yang dikeluarkan. Jadi semua izin ini adalah izin eksplorasi. Artinya mereka hanya boleh melakukan penelitian dan menghitung ya kandungan-kandungan dan juga kemudian mengembangkan teknologi yang diperlukan ya. Jadi belum ada suatu negara pun yang diperbolehkan untuk mengangkut ini dalam skala komersil begitu ya. Jadi masih dalam skala riset pada saat ini.
Nah, itu pun sudah menimbulkan kontroversi yang luar biasa ya, terutama dari pengamat-pengamat lingkungan ya, karena tentunya penambangan ini akan mempengaruhi lingkungan ya. Jadi itu sekarang ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan ya. Beberapa negara itu sudah siap untuk melakukan penambangan, misalnya beberapa negara kecil di Kepulauan Atlantik ini ya, salah satunya apa yang disebut negara Nauru, yaitu bahkan sudah mengajukan ke ISA ini ya, International Seabed Authority, untuk mereka akan segera melakukan penambangan. Nah, di dalam aturan ISA ini ada suatu klausul yang mengatakan bahwa jika ada suatu negara anggota yang sudah mengajukan permohonan untuk minta izin penambangan, ISA itu harus segera mengeluarkan regulasinya, dan mereka harus melakukan itu dalam waktu 2 tahun setelah negara tersebut memasukkan aplikasi. Nah, Nauru itu mengajukan aplikasi itu tahun 2021, jadi kalau menurut klausul itu seharusnya 2023 kemarin ISA sudah menerbitkan aturan yang jelas dan sudah harus memberikan izin kepada negara tersebut untuk melakukan penambangan. Tapi karena lobby-lobby yang dilakukan, jadi ada penundaan ya. Terakhir saya baca di suatu berita, penundaan mungkin dilakukan sampai tahun 2025. Tapi selain Nauru, ada beberapa negara juga yang sudah siap ya mengajukan izin penambangan, yaitu Cook Island ya, kemudian Norwegia. Itu juga mereka sudah berancang-ancang ya untuk dalam beberapa tahun ke depan ini memulai penambangan di dasar laut. Nah, kalau kita bicara penambangan, tentu saja tidak bisa lepas dari bicara lingkungan ya. Jadi penambangan jenis apapun dan dimanapun, baik di darat maupun di lautan, tentunya akan memiliki dampak terhadap lingkungan ya. Nah, kita sudah sering melihat dampak lingkungannya dari penambangan di darat ya, ini penambangan nikel di Sulawesi ini ya, yang beberapa tahun terakhir ini menjadi agak hangat dibicarakan ya, karena banyak sekali areal hutan itu yang dibuka ya, kemudian banyak dilaporkan ya pencemaran lingkungan ya. Nah, ini kita sudah sering lihat ya, di mana mungkin laut di sekitarnya itu menjadi keruh gitu ya, karena terutama karena tailing ya. Tailing itu salah satu limbah dari proses penambangan tersebut, yaitu mencemari pantai di sekitarnya, dan ini tentu saja menimbulkan konflik sosial ya dengan orang-orang penduduk di sekitar situ. Beberapa pihak yaitu sudah mencoba melakukan beberapa kajian ya, membandingkan penambangan di darat dengan di dasar laut ya. Ini adalah satu hasil kajian yang pernah dirilis, saya tidak akan masuk ke detailnya, tapi intinya hasil studi ini menunjukkan sebetulnya penambangan di dasar laut, yaitu penambangan bongkahan batu tadi yang disebut nodul, itu memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan penambangan di darat. Dari segi perubahan iklim, dari segi pemakaian sumber dayanya ya, kemudian dari segi limbah yang dihasilkan, kemudian dari segi dampak terhadap manusia dan satwa liar, dan segi dampak ekonomi ya. Di sini diperlihatkan bahwa dampak yang dihasilkan dari penambangan di dasar laut itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan penambangan di darat. Kalau kita setuju penambangan di daratan, kenapa tidak setuju penambangan di dasar laut? Karena dampaknya jauh lebih kecil ya. Nah, ini satu grafik juga menunjukkan secara visual ya, bahwa ini penambangan di darat, ini land, ini memiliki dampak dari segi climate change, economic impact, social impact, dan biodiversity, non-living resources. Ini memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan penambangan di dasar laut. Jadi nodules ini adalah bongkahan batu yang diangkat dari dasar laut itu ya. Jadi diklaim bahwa penambangan di dasar laut itu memiliki dampak yang jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan penambangan di daratan. Nah, ini ada satu lagi hasil kajian yang intinya menunjukkan hal yang sama ya, bahwa penambangan di laut dalam itu dampaknya lebih sedikit dibandingkan di darat. Nah, salah satu negara yang
mengarah menuju ke arah penambangan dasar laut itu adalah Norwegia. Ya, ini negara pertama di Eropa yang sudah mencanangkan dalam program pemerintahannya ya untuk beberapa tahun ke depan akan melakukan penambangan di dasar laut, dan ini adalah Laut Utara ya, atau North Sea. Ini adalah salah satu upaya dari Eropa ya untuk menjadi lebih independen ya dalam memberikan pasokan mineral-mineral yang dibutuhkan untuk teknologi ke depan ya. Jadi supaya mereka tidak terlalu tergantung pada negara lain, terutama Cina. Nah, seperti saya sudah katakan tadi ya, yang kita tidak lihat namanya itu dalam peta penambangan dasar laut ke depan ini adalah Indonesia. Nah, sebagian peneliti kita sudah menyadari hal ini dan dalam beberapa kesempatan mungkin pernah membahasnya juga ya. Tapi mungkin upaya yang dilakukan belum maksimal dan masih sangat minim sekali dan tidak sepadan tentunya dengan program yang kita canangkan dulu sebagai poros maritim dunia ya, karena justru dalam hal yang penting seperti ini buat di masa yang akan datang, justru nama kita tuh absen ya dalam aktivitas eksplorasi laut dalam ya. Nah, tahun 2021 pernah ada suatu webinar ya, ini online ya, yang membahas faktor ini ya, eksplorasi mineral laut dalam di Indonesia. Beberapa ahli memang menekankan ya bahwa eksplorasi sumber daya mineral laut dalam memang harus digencarkan ya, karena itu tidak bisa diabaikan. Itu akan menjadi suatu bargaining position ya ke depan dalam diplomasi internasional ya, tidak hanya dalam ekonomi tapi juga dalam geopolitik. Nah, tapi selain webinar ini saya tidak melihat ada lagi upaya yang serius ya dari pemerintahan yang sekarang untuk kembali ke jalurnya seperti yang dicanangkan di awal, yaitu sebagai poros maritim dunia. Nah, mudah-mudahan pemerintah yang baru ini akan memperhatikan lagi hal ini ya, bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia itu bisa mengambil peran yang lebih besar lagi, bahkan menjadi pemimpin ya dalam diplomasi pemanfaatan sumber daya laut ini ya. Jadi jangan kita hanya gembar-gembor jargon-jargon saja ya, tapi pada kenyataannya tidak bisa memfollow up dengan aksi yang nyata. Nah, pada saat ini hanya ada segelintir negara sebetulnya yang bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk eksplorasi laut dalam ya. Jadi mereka itu adalah Amerika, Rusia, Prancis, Jepang, Cina. Australia ini baru-baru saja, ini sebenarnya bukan, ini lebih ke arah private company ya, perusahaan private ini mendapatkan mereka mendapatkan hibah teknologi dari salah satu bilioner di Amerika ya. Kemudian ini India ini mulai memainkan peran ya. Jadi India ini dalam beberapa tahun terakhir sudah memprogramkan ya secara real, secara nyata, tidak hanya di atas kertas. Programnya sudah berjalan, yaitu memulai eksplorasi laut dalam ya, dengan mengirimkan satu wahana selam yang berawak ya. Mereka akan menurunkan saintis ke kedalaman 6.000 meter ya, atau 6 kilometer ya. Jadi ini sudah berjalan ya. Jadi ditargetkan target awal itu tahun 2024 ya, tahun ini ada wahana selam yang turun ke kedalaman 6.000 meter dengan membawa 3 orang saintis dari India. Nah, tapi saya dengar terakhir kelihatannya akan ada delay, jadi kemungkinan ini baru bisa dilaksanakan tahun 2025 ya, mungkin paling cepat ya 2025. Nah, ini wahana selamnya disebut Matsuya 6000 ya. 6000 itu artinya 6.000 meter. Nah, jangan-jangan India ini nanti akan menjadi poros maritim dunia ini, jadi bukan Indonesia ya. Jadi India sudah mengambil langkah-langkah yang konkret ke arah situ ya, sedangkan kita masih hanya sebatas jargon-jargon saja, dan itu pun juga sekarang sudah mulai sepi jargonnya ya. Jadi mari kita harapkan pemerintah ke depan ini kembali lagi memperhatikan ini, karena menurut saya eksplorasi dasar laut ini menjadi
salah satu kesempatan yang langka bagi Indonesia untuk menjadi salah satu yang terdepan di bidang itu ya, karena kita diberikan lokasi geografis dan alam yang sedemikian rupa yang mendukung kegiatan-kegiatan maritim. Dan ini program dari India ini memakan biaya kira-kira 7,5 triliun dan ini dalam 5 tahun ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dibandingkan dengan APBN kita, ini tidak mahal, ini sedikit sekali. APBN kita kan 4.000 triliun ya kira-kira sekarang ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan ya, hanya tinggal apakah kita ada niat ya ke arah situ sebagai suatu bangsa. Jadi yang saya harapkan ke depan itu adanya suatu program ya yang ya bisa kita sebut saja Deep Sea Initiative ya. Nah ini laut dalam ini menjadi kesempatan satu-satunya dan mungkin kesempatan terakhir ya bagi Indonesia untuk unjuk gigi nih di dunia internasional ya di bidang teknologi ya, penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan ya. Jadi ini adalah yang saya sebut sebagai the last frontier ya, untuk mengembangkan brand kita sebagai suatu negara ya. Kalau selama ini kita dianggap hanya sebagai negara yang mungkin ya brandingnya berkaitan dengan makanan, dengan kebudayaan, tari-tarian dan segala macam itu ya. Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa mengubah brand itu ya menjadi suatu brand negara yang memperhatikan ilmu pengetahuan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Karena hanya dengan cara seperti itulah kita akan disegani oleh negara-negara lain. Jadi vision kita ke depan itu sebagai suatu bangsa itu harus menjadi sebuah exploring nation ya, atau negara yang bereksplorasi di laut dalam terutama. Dan ini mudah-mudahan bisa kita capai ya sebelum 100 tahun usia kemerdekaan tahun 2045 nanti ya. Jadi mudah-mudahan program poros maritim dunia itu kembali ke jalurnya seperti semula dan kemudian konsisten kita ya, sehingga kita menjadi suatu negara terdepan dalam penguasaan teknologi di bawah laut ya. Dengan demikian kita bisa mengklaim diri sebagai poros maritim dunia yang sejati. Nah, sedangkan mission yang konkret yang bisa kita canangkan ke depan itu saya usulkan ya mengirimkan tim ekspedisi wahana selam berawak ya ke dasar Laut Banda. Laut Banda ini merupakan laut terdalam di Indonesia, itu kedalamannya sampai 7.000 meter. Jadi ini berada di dalam wilayah kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengirimkan wahana selam ke Laut Banda dalam 5 tahun ke depan, kita berada dalam posisi yang siap ya untuk berdiplomasi dengan dunia internasional berkaitan dengan eksploitasi sumber daya mineral di laut dalam. Laut Banda ini ya sebagai laut terdalam di Indonesia itu ada suatu lokasi yang disebut Weber Deep ya. Weber Deep ini patahan lempeng bumi ya yang menonjol keluar di permukaan laut ini. Weber Deep ini kaya ya dengan sumber daya alam di dalam itu ya, baik itu mineral maupun biodiversity laut ya. Nah, Weber Deep ini sendiri memiliki kedalaman 7.000 meter ya. Ini mungkin Indonesia satu-satunya negara di dunia yang di dalam wilayahnya itu memiliki kedalaman laut 7.000 meter. Negara-negara lain ya, misalnya India, tidak ada itu kedalaman seperti ini di dalam wilayahnya. Mereka harus keluar ke perairan internasional ya. Tapi kita sudah diberkahi ya oleh Yang Maha Kuasa dengan laboratorium alam seperti ini, tapi kita sampai saat ini belum memiliki niat ya, atau belum memiliki kesadaran ya untuk memanfaatkannya demi kemajuan bangsa kita sendiri. Saya rasa ini yang mesti dilakukan ya dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan presiden berikutnya memiliki perhatian yang lebih serius lagi ya, sehingga ini bisa terlaksana ke depan. Oke, demikianlah sedikit opini saya ya mengenai seabed mining atau penambangan laut dalam ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan
kontribusi ya dalam diskursus nasional bangsa Indonesia dalam menentukan arahnya ke depan sebagai negara maritim dan terutama sebagai pemimpin ya di bidang kelautan. Jadi mari kita semua berharap supaya ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.